sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Negersari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bab 3 pewarisan sifat makhluk hidup, materi, gen, dan kromosom. Jadi, pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 tentang materi, persilangan dihibrid, dan monohibrid. Sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu siswa dapat memahami cara persilangan monohibrid dan dihibrid. Yang pertama kita bahas adalah cara mencari gamet. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh, genotip A besar A kecil, gametnya A besar dan A kecil. Jadi, cara mencari gamet yaitu yang pertama kita harus tahu jenis-jenis genotip. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu genotip. Genotip adalah sifat yang ditentukan oleh gen. Jadi, jenis-jenis genotip itu 1. Homozigot dominan, 2. Homozigot resesif, 3. Heterozigot. Yang pertama, homozigot dominan. Homo artinya sama, yang berarti memiliki dua huruf yang sama pada genotipnya dan diberi simbol huruf besar. Misalnya, A besar, M besar, M besar. Yang kedua, homozigot resesif, yaitu dua huruf yang sama tetapi resesif, berarti hurufnya diberi huruf kecil. Misalnya, A kecil, M kecil, M kecil. Yang ketiga, heterozigot, yaitu huruf yang berbeda antara huruf besar dan huruf kecil. Misalnya, A besar, A kecil, M besar, M kecil, K besar, K kecil. Maka, rumus untuk mencari gamet adalah 2 pangkat N. N menunjukkan berapa sifat bedanya atau melambangkan jumlah alel yang heterozigot. Misalnya sebagai berikut. A. Jika jumlah alel heterozigot adalah 0, jumlah macam gametnya adalah 2 pangkat 0, sama dengan 1 macam. Contoh, gamet B besar, maka hanya memiliki gamet B saja. B. Jika jumlah alel heterozigot adalah 1, jumlah macam gametnya adalah 2 pangkat 1, maka gametnya 2 macam. Contoh, B besar, B kecil, K besar, K besar, maka gametnya adalah B besar, K besar, dan B kecil, K besar. C. Jika jumlah alel yang heterozigot adalah 2, jumlah macam gametnya adalah 2 pangkat 2, maka gametnya 4 macam. Contoh, gamet B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Anak-anak dapat memahaminya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini tentang gamet dari suatu individu dengan genotip tertentu dan tabel
kemungkinan genotip dan fenotip keturunan kedua. Kita lanjutkan persilangan monohibrid dan dihibrid. 1. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid dibedakan menjadi dua macam, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh dan monohibrid dominan tak penuh. Misalnya, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Maka genotip dari mawar merah adalah M besar, dan mawar putih M kecil, di mana gametnya itu mawar merah M besar dan mawar putih M kecil. Kemudian gamet tersebut melakukan persilangan. Jadi pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan keturunan pertama atau F1 yang menghasilkan genotip M besar M kecil dan fenotip merahnya 100%. Kenapa merah 100%? Padahal ada M kecil yang menunjukkan akan membawa putih. Karena M besar dominan terhadap M kecil atau merah dominan terhadap putih. Jadi merah menutupi warna putih, sehingga yang muncul di luar adalah warna merah, sedangkan warna putih tertutupi atau resesif. Lalu, bagaimana jika kita silangkan F1 dengan F1, mawar merah dengan mawar merah? Kita lihat gametnya M besar M kecil. Untuk mendapatkan keturunan kedua atau F2, kita lihat tabel persilangan. Kita masukkan gametnya M besar M kecil. Maka persilangan M besar disilangkan dengan M besar menghasilkan M besar M besar. M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil. M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil. Dan M kecil disilangkan dengan M kecil menghasilkan M kecil M kecil. Lalu, bagaimana dengan perbandingan genotipnya? Atau sifat yang ditentukan oleh gen. Jadi, kita lihat dari tabel M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil ada 1. Maka perbandingannya 1:2:1. Kemudian persentasenya M besar sama dengan 1/4. 4 dapat dari perbandingan. Kita lihat 1:2:1, jumlahnya 4. Maka 1/4 dikali 100 sama dengan 25%. M besar M kecil sama dengan 2/4 dikali 100. Maka hasilnya 50%. Dan M kecil sama dengan 1/4 dikali 100 sama dengan 25%. Kemudian perbandingan fenotipnya. Kita lihat warna merah ada berapa pada tabel? M besar sama dengan warna merah. M besar M kecil warna merah. Kenapa M besar M kecil warna merah? Karena merah dominan terhadap putih, sehingga muncul warna merah. Jadi warna merah ada 3, sedangkan warna putih M kecil ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya merah banding putih yaitu 3:1. Kemudian persentasenya
Merah sama dengan 3/4 dikali 100%, maka hasilnya 75%. Putih sama dengan 1/4 dikali 100%, maka hasilnya 25%. Persilangan monohibrid berdasarkan prinsip hukum Mendel 1 atau hukum pemisahan gen yang sealel, yang menyatakan bahwa selama meiosis terjadi pemisahan pasangan gen secara bebas, sehingga setiap gamet memperoleh satu gen dari alelnya. 2. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Pada persilangan tersebut, Mendel menyilangkan tanaman ercis dengan biji yang mempunyai dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji. Misalnya, persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning atau dominan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau atau sebagai resesif. Parental atau induk pertama bulat kuning dengan genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar, dan kisut hijau dengan genotipnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian, gamet dari bulat kuning adalah B besar, K besar. Dan gamet dari kisut hijau adalah B kecil, K kecil. F1 atau keturunan pertama menghasilkan bulat kuning dengan genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan fenotip bulat kuning 100% karena bulat kuning dominan terhadap kisut hijau, atau bulat kuning menutupi kisut hijau sehingga kisut hijau tersebut tidak muncul. Sehingga yang muncul adalah bulat kuning. Lalu kita silangkan F1 dengan F1. Bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Maka hasil gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Maka untuk mendapatkan keturunan kedua atau F2, kita buat tabel persilangan berikut ini. Anak-anak, perhatikan tabel persilangan tersebut. Maka hasil persilangan tersebut adalah bulat kuning. Kita lihat dari tabel ada bulat kuning 9. Berarti persilangan hasil gametnya ada B besar dan K besar. Kemudian bulat hijau kita lihat dari tabel persilangannya ada 3. Berarti hasil gamet dari persilangan tersebut adalah ada B besar, K kecil, sedangkan K besarnya tidak ada. Kisut kuning hasil persilangannya ada 3. Kita lihat dari tabel, hasil persilangan gametnya adalah 2 B kecil, ada K kecil dan K besar. Dan kisut hijau kita lihat dari hasil tabel persilangannya ada 1, yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Persilangan dihibrid berdasarkan prinsip hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu jelaskan dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.